Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita kembali datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dia Yesus penyelamat dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyi, kita mau bersorak bagi Dia, segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Ku memuji keajaiban
kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau bersuka cita karena Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bahwa tiada janji yang seperti yang Kau janjikan. Kau Allah yang berjanji, Kau Allah yang sanggup menggenapi. Dan pagi hari ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan Engkau. Allah yang layak kami puja, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami mau memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari
terus bersuka cita sebab Dia Allah yang baik. Dia sungguh baik. Haleluya. Dialah yang telah mati bagi kita. Dialah yang telah bangkit bagi kita. Dia sungguh baik bagi kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikatakan, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah penyayangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. bagi saudara dan bagi saya. Silakan duduk kembali.
Saya beri kesempatan pujian kaum wanita grup Maria.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati pujian grup Maria, cinta Allah, cinta yang suci, sungguh tak terduga. Biar kita selalu menyanyikan cinta Allah. Puji Tuhan, kita pujikan Yesus disalibkan karena cintanya. Kita jalankan persembahan yang pertama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya, semua karena cintanya. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Terima kasih Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi katakan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh besar kasih Allah dalam hidup kita. Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat mencintai kita. Bahkan segala dosa kita sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuangnya. Kita siapkan hati, mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan sedalam tubir laut, Allah sudah melupakan dosa kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak mengingat lagi segala pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
bersama-sama betapa besar kasih. Kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Bahkan Kau tidak mengingat lagi. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran. Dosaku, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Haleluya, betapa besar kasih.
Firman-Mu memulihkan kami, Yesus. Pengampunan-Mu membebaskan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kita bersama masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Anike Mandasari berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, Kau telah memberi kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau membuka hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Akan duduk kembali, puji Tuhan. Saya akan membacakan yang berulang tahun di bulan 11. Ada 4 orang ya, 4 jemaat yang berulang tahun di Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saya panggil saja ke depan untuk menyingkat waktu. Yang ada langsung ya. 1 Bapak Dasiman, 2 Ibu Liatun, 3 Bapak Yermianopa, 4 Ibu Anike Mandasari. Puji Tuhan, Tuhan berkati jemaat. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Bersamamu Bapak. Kita selalu bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Samamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Biar pagi ini Yesus yang bertindak. Haleluya. Yesus mau memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur dengan di bulan 11 November yang berulang tahun. Engkau memberkati Ibu Liatun, Bapak Dasiman, Ibu Anike Mandasari, Bapak Yermianopa, diberkati oleh Tuhan. Engkau memelihara, Engkau melindungi, menjagai, menyertai, juga memberkati dalam pekerjaannya, rumah tangga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Pada pagi ini yang berulang tahun di bulan November ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan selalu ya Bapak. Kami mengucap syukur dan kami sebentar akan belajar kembali sambut kebenaran firman-Mu ya Bapak bersama-sama jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini. Kami serahkan yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Yer ya. Ensi. Silakan duduk kembali. Pertama, kita sudah diberkati lewat pujian dan kita akan belajar ya sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu dan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan ya. Tentunya kita sebagai manusia ya, jujur saja kita banyak sesuatu hal yang seringkali kita
sampaikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa kita? Apa enggak? Apakah Tuhan memperhatikan kita? Apa enggak? Apakah Tuhan menjawab doa kita atau menjawab segala jeritan hati kita? Itu di dalam hidup kita. Apa Tuhan itu enggak mendengarkan? Tapi ada ayat yang mengatakan pagi ini supaya kita tahu dan mengerti dan memahami. Mari kita akan buka. Pemazmur juga mengatakan hatinya hancur Daud 1, 2, 1 kita baca ayat yang pertama, nanti sambung ayat yang kedua. Mazmur 121 Mazmur 121 ayat 1 akan saya bagi dua bagian saya bagi dua bagian. Tuhan penolongku. Yang pertama, saudara, yaitu kita menghadapi sesuatu hal yang seringkali kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya baca saja, saudara. Saudara simak Alkitab, saudara. Saya akan bacakan pelan-pelan, Tuhan penjaga Israel, nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertanyaan, ini pertanyaan. Nanti kita teruskan ayat selanjutnya. Kenapa Daud bertanya-tanya kepada Tuhan? Raja loh, saudara. Saya katakan raja loh Daud itu, tapi bertanya-tanya kepada Tuhan. Kapan itu terjadi dan apa yang harus aku alami? Kalau kita lihat Daud sebagai raja pernah yaitu yang namanya saja kesusahan itu ada, kesulitan itu ada, ketakutan itu ada, lalu kegelisahan dan kecemasan itu ada, menghimpit di dalam kehidupan Daud. Lalu dari benak hatinya Daud mengatakan, akan datang dari mana? Akan datang muncul dari mana pertolongan? Kiri kanan depan belakang dihadang oleh musuh, bahkan Daud diancam oleh anaknya sendiri. Siapa jemaat? Yang mengancam nyawanya Daud, anaknya sendiri, yang bernama Absalom. Oh, enggak susah, saudara. Itu raja itu raja. Ya, katakan akan datang dari mana pertolonganku. Saudara, itu pertanyaan Daud. Datang dari mana pertolongan, kesulitan, kecemasan. Akan datang pertolongan itu. Saudara, Tuhan tidak pernah memberi yaitu kepada Daud jalan buntu, tidak pernah tidak pernah Tuhan Yesus Kristus memberi kepada Daud yaitu mungkin kesulitan. Jadi jalan buntu yang dialami Daud, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memberi jalan buntu, jalan keluar yang ada. Mengatasi yang saya baca tadi, menghadapi yaitu kesusahan, kesulitan, ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya, masih ada lagi. Daud mengatakan akan datang dari mana? Aku berseru tidak didengar oleh Tuhan, sepertinya jalan buntu. Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak menunjukkan jalan. Dari mana pertolonganku? Ditulis dalam ayat 1 tadi, saudara. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Poin pertama, pertanyaan. Tuhan tidak pernah ya janji, saudara, ya, aku akan memberikan kepadamu yaitu jalan buntu, enggak, masalah ujian, enggak, tapi aku akan memberikan kepadamu jalan keluar, itu yang ada, saudara, ya. Itu yang pasti. Yesus selalu memberi jalan keluar di dalam kehidupan Daud. Masalah apapun sama, saudara. Pagi ini yang saudara dan saya alami, ya, seringkali kita bertanya-tanya gini, Tuhan, masa Tuhan tidak dengar doaku, Tuhan tidak menyelesaikan masalahku, keluargaku, anak-anakku nanti untuk masa depan, bahkan usahaku, masa Tuhan memberi jalan buntu. Ya. Saudara, itu pertanyaan dalam hati saudara dan saya yang seringkali terjadi. Tuhan tidak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji, aku memberikan kepadamu, ya, kepada anak-anakku, jalan keluar. Sehingga apa, saudara? Kalau masalah ini, buntu ini, ya, Tuhan tidak buka jalan sepertinya, bisa diatasi, ya, bisa ditanggulangi atau menanggulangi dalam hal ini. Kita akan lihat coba 1 Korintus 10 ayat 13 bagian B, bagian bawah, jangan dihilangkan. 121 Mazmur, nanti ya kita kasih tanda saja biar cepat kembalinya. Ya 1 Korintus 10 ayat 13 bagian bawah saja, ya. Bagian paling bawah. Apa, saudara, yang dikatakan oleh Paulus, ya? Nah, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bagian B saja, bagian bawah saja. Kita akan baca mulai iya, ya, mulai kata-kata iya, ya. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama ayat tersebut, ya. 1, 2, 3. Ia akan memberikan kepadamu apa, saudara? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menanggung ini atau mengatasinya, menanggungnya, menanggulanginya, ya, menyelesaikannya ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak memberi kepada umatnya, Tuhan Yesus itu jalan buntu. Pagi ini, saudara, yang menjadi pertanyaan saudara dan saya sama seperti yang dialami oleh Daud. Dari manakah akan datang pertolongan? Kesusahan sing teko, ya, kesusahan sing numpuk, ya. Saya dengar hari Jumat kalau nggak salah, senting-senting dari situ saya dengar dalam cerita merupakan kesaksian, wis ngadepi arepe pensiun, pekerjaan malah numpuk-numpuk ndak karu-karuan. Memang, saudara, itu bisa menumpuk-numpuk, itu harus diselesaikan semua, baru nanti sudah yaitu ndak mengajar atau tidak bekerja lagi sebab sudah pensiun, dan dicerai. Numpuk-numpuk itu supaya diselesaikan semua. Buntu, saudara, seringkali jalan yang kita lewati atau apa yang terjadi dalam kehidupan ini yang seringkali Tuhan koyok tidak buka jalan. Kita ingat Paulus mengatakan ayat ini, ia akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar, bukan jalan buntu, sehingga saudara dan saya cakap atau dapat menanggungnya, menyelesaikannya, mengatasinya, yaitu jalan
buntu itu tadi. Dari mana ya, akan datang pertolongan? Tuhan sudah buka jalan, ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita jalan keluar. Yuk kembali. Pertanyaan akan dijawab ya, dengan percaya. Pertanyaan akan dijawab. Tuhan memberikan jalan keluar, tidak jalan buntu. Apa yang dialami Daud, ya, kita baca saja bersama-sama ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Ini jawaban. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud lega. Daud sepertinya dalam hatinya, benak hatinya plong, lega. Tadi dikatakan dari manakah akan datang pertolongan, kesusahan, ketakutan yang datang. Kesulitan, rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak yang akan yaitu membawa di dalam kegelisahan. Daud alami, saudara. Tetapi ayat yang kedua ya, tadi pertanyaan ayat 1 dan ayat yang bagian 1, bagian yang kedua jawaban. Saya baca, pertolonganku ialah dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Kita santai saja. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita jelas mendapatkan respon yang dari Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Kita bisa mampu, kita bisa cakap, dan kita bisa ya, melakukan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Daud? Bahwa pertolonganku, ya, ayat tadi ya, pertolonganku ialah dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Langit Tuhan punya, turunkan ke bawah bumi. Ya. Tuhan menurunkan hujan. Ya. Seperti hari-hari ini ya 2 kali hujan tapi malam malah kayak diubub. Ya. Gini ini ya panas tambahan. Bapak-bapak, tanah atau bumi ini ya mulai ya, menguap. Saudara, kita bersyukur. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, dan itu yang harus kita yaitu pahami bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau kita lihat di dalam ayat tadi, yang tetap atau yang pasti, saudara ya, di dalam ayat 2 tadi, pertolongan saudara dan saya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus ya, yang menjadikan langit dan bumi, dan manusia tetap yaitu minta pertolongan yang daripada Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi ini bukan saudara dan saya, tetapi Tuhan ya, yang menjadikan semuanya itu Tuhan. Terus bagaimana kalau kita tadi pertolongan dari mana pertolonganku? Tuhan jawab di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 bagian akhir ya, B bagian terakhir, lalu dijawab oleh ayat 2, pertolonganku dari Tuhan. Jadi pertolongan yang daripada Tuhan atau masalah yang kita hadapi bersama, Tuhan sanggup, atau firman Allah katakan sanggup menyelesaikan semuanya dan cakap di dalam menanggung semuanya. Roma 8:37 kita baca bersama, kita temukan. Suratan Roma pasal yang ke-8 dengan ayatnya Roma 8 dengan ayatnya yang ke-37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih
daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang disebut ini oleh Paulus? Jemaat di Tunggul Permanu. Ya. Dikatakan, tetapi kami hadapi dalam semuanya itu, masalah, cobaan, ujian, tantangan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, ya, lebih ya kita ini orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Menang dari apa? Yaitu tadi, koyoke Tuhan ndak jawab doaku, koyoke putus asa, koyoke Tuhan ndak dengar sembahyangku, ya. Koyoke Tuhan ndak memperhatikan uripku, ya. Memperhatikan lebih dari semuanya, saudara. Yang tidak memperhatikan dulu kadang-kadang saudara dan saya. Sebab apa? Aku tetap kurangan, aku tetap ini, aku tetap itu, saudara. Tuhan bekerja. Saudara kalau menilai saya ini bekerja apa enggak? Jemaat Tunggul Permanu jujur jawab. Saya bekerja apa enggak? Loh, Jemaat Tunggul Permanu, kalau saudara lihat saya ini bekerja apa enggak? Bekerja berat, saudara. Ibu Gembala almarhum bilang, Pak, minggu mben layanono. Waduh kayak ora tanggup. Apa? Aku kayak jalan buntu, ndak mampu. Ya. Bekerja, saudara. Bekerja sinau firman Tuhan, minggu wenehi mangan jemaat di Tunggul Permanu. Seperti ini jalanku buntu. Lo tahu, saudara, 1 minggu tuh persis ini dari hari apa itu saya buka bolak-balik firman Tuhan. Apa ini? Saudara bekerja 1 hari, ya, Senin sampai Sabtu mungkin ya, dengan kelelahan mungkin 2 jam, 3 jam atau mungkin disambung lagi bekerja, tapi ada upahnya 1 bulan sekali mungkin di kantor apa pegawai apa, ya, kerja apa sajalah ya, 1 bulan penuh ya, dapat upah entah itu 1 juta, entah itu 500, tidak tahu. Saudara, saya pun juga bekerja untuk ngolak-ngalik firman Tuhan. Saudara bekerja mungkin ya membersihkan apa yang akan dikasih makan ternaknya, bekerja keras. Saya bekerja lebih keras, saudara. Nanti kalau ini salah ya, kalau ini nanti ya enggak cocok, jemaat diberi makan ini enggak seneng, enggak seneng mangan, enggak cocok, susah ya. Maaf. Apa, saudara, yang dikatakan apa oleh firman Tuhan? Kok umpanus endi bekerja macul, ora macul di sawah, saya ndak macul, saya macul ya, kebenaran firman Allah. Sing saya beritakan Injil ya. Injil itu yang memberi makan saya dan saudara yang memberi makan ya, kepada saya yang menyampaikan firman Allah ini. Injil, saudara, kebenaran firman Allah. Ayat ini dikatakan jangan sampai kita putus asa ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau saudara putus asa, saudara nanti ya kebimbangan, ketakutan itu menghimpit dalam kehidupan ini, kalah ya. Tetapi karena semuanya itu menang ya, saya memberitakan firman Allah ya, saudara bekerja ya, tahu sendirilah, saudara, dalam kitab Maleakhi, aku akan memberikan kepada Tuhan, miliknya Tuhan akan aku kembalikan. Saudara, jangan saudara perhitungan ya, perhitungan apa maksudnya? Waduh, gaji 1.500.000 tak wehne perpuluhan 150 ya, 500 ya. Apa cukup ya? Jelas enggak cukup kalau kita renungkan. Urung sekolah, urung masa ini, enggak cukup. Tetapi saudara bisa apa enggak? Saudara makan tiap hari, kan bisa. Berarti kan cukup ya.
Apa saudara melakukan ini? Bertanya sama Tuhan, loh tak tunda bulan depan saudara. Saudara bisa berani katakan, Tuhan saya 1 bulan tidak makan, aku makan bulan depan aja. 1 hari aja kelabakan. Ya. Jangan menunda apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya memberitakan Injil ini, waduh saudara, susah ya. Susah sungguhan ya. Ibu almarhum Ibu Gembala ya mengatakan tidak mampu aku Pak ya. Tidak bisa. Doa ya. Doa lalu katakan aku menemukan ayat ini ya. Maka saudara saya begitu. Yang kita beritakan, yang saya beritakan hamba-hamba Tuhan kan firman Allah saudara. Injil. Nah, saudara bekerja, orang yang bekerja, saya ya bekerja, makan saya dari firman Allah dari Injil. Masuklah ya, kembalikanlah miliknya Tuhan Yesus Kristus itu ya. Ya dikatakan di warta 1/10 atau perpuluhan itu suatu keharusan dan kewajiban. Saya pernah ngomong sama Lus, duitku karek 50 tok ya, untuk keluar ini kemarin itu Oni Pak bayar motor ya Pak 350 ya wes ya entah itu memang itu tinggal piro saudara, tapi saya percaya masa Tuhan biarkan, masa Tuhan meninggalkan, tanda saudara, tanda oh Tuhan pasti memulihkan. Aku nyetel radioku itu ya, tip juga ini anak-anak tamburin di pinjam di setel itu, aku memberikan kekuatan dan memberikan kecukupan. Kata-kata terakhir bukan hanya kecukupan, aku akan memberikan berkelimpahan, nyanyiannya gitu, berkelimpahan aku, amin. Akhirnya ya dipulihkan. Darah saya saksi sedikit ya, sebenarnya saya itu besok mau pergi ke Blitar nengok kakak saya yang biasa sering ngobrol sama Pak Joko almarhum, Pak Sumari, kena stroke. Tidak bisa tidak bisa turun dari kursi roda dan tangannya pun juga tidak bisa digerakkan. Min telepon, Mbah, lihatan kakangmu. Yo, tak jawab gitu aja. Rencananya besok ya, maaf kepada keluarga Pak Tasiman, Bu Mbak Ida, Oni, Pak, ndak iso Pak, apa ngenter nih Senin, Naomi ujian, Senin dan Selasa besok itu akhirnya ujian, Rebo saja ya nanti kalau besok kebaktian, kalau mari kebaktian, dindek Mbak Ida atau Pak Tasiman, Rebo itu bisa dipakai dipinjam bodak mobilnya, saya bilang gitu, elek bisa, ya oke berangkat Rabu. Saudara, saya malam jam 1 berdoa, Tuhan kakakku kalau Tuhan itu izinkan stroke-nya apa itu supaya Tuhan tolong. Ya. Saya selalu ya memang itu Pak itu sebenarnya 3 bukan 2, kakak Sumari terus saya, tapi ada kakak di atas nomor berapa namanya Pak Buimen itu di Riau, enggak tahu masih hidup apa enggak, masih ada apa enggak, ditelepon sama Min diapakan saja enggak bisa. Ya, nomornya enggak tahu apa gosong apa ya apa. Saudara bantu dalam doa, nanti doakan Bapak Sumari yang sering kali karo kesini, pasti aku tak nyamah ngarep ngomong-ngomong karo Pak Joko, oke, tak ndak 5 menit, 1 jam 2 jam sampai tak goleki mangano ya, waktu pernikahan sing sapa Oni apa sing angga. Mangan sik aku cek ngomong-ngomong nek kene mau kon mangan aku gah. Aku seneng ngomong-ngomong karo Pak Joko. Saudara sehat. Saya kapan niku diundang ulang tahun Pak Ari Sulaiman, oh daripada saya lebih sehat kakakku. Saudara. Tapi manusia saudara, jangan diandalkan. Manusia penuh dengan kelemahan ya. Tapi kita dalam doa supaya Tuhan tolong. Kembali ayat yang selanjutnya ya. Dikit lagi. Filipi pasal yang ke tadi Roma 8:37,
sekarang Filipi 3 ayat 10, untuk menghadapi atau mengatasi semua, ya, sepertinya jalan keluar, kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus yang lebih dalam. Kita baca 3:10. 3 ayat yang ke-10. Sudah, sampun. Filipi pasal 3 ayat 11 kita baca semuanya. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Stop sampai di situ. Ya. Kita harus mengenal kesulitan yang Yesus alami. Ya. Ini dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang ku kehendaki jemaat di tempat ini mengenal Tuhan Yesus Kristus yang lebih dalam, dari kuasanya, 2 kebangkitannya, dan 3 persekutuannya, dan 4 penderitaannya. Harus kita kenal. Jangan, wah aku kenal Tuhanku Yesus Kristus, tapi saudara ngambang. Tapi kalau saudara katakan aku harus mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Kristus, jawaban di dalam semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita harus kenal, walaupun kita juga menderita mungkin ya, tapi kita bandingkan sama Yesus seberapa penderitaan kita, kesusahan kita yang kita alami, seperti dalam ayat pokok tadi, pemazmur tadi. Daud apa katakan? Tuhan, pertolonganku lo tekoni hanya dari Engkau. Tekoni lek ndak saka riko ndak iso. Ya. Tekoku pertolongan lek ndak saka Tuhan Yesus ndak iso. Sama saudara, jemaat pada pagi ini kita katakan, Tuhan, aku menghadapi ini itu belum selesai, ini itu datang. Tapi Tuhan ngomong, pertolonganku, ya. Daud katakan, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, itu miliknya Tuhan. Kita bumi hanya mengelola, ya, dikelola, itu mungkin ada tanaman bisa ditanami apa saja, ya. Kita hanya mengerjakan garap tanah yang ada di bumi ini, ya. Tuhan tahu dah. Pagi hari ini Tuhan tahu, Tuhan mengenal persis, ya. Kalau saudara dan saya harus mengenal Yesus sebagai juru selamat, kematiannya, pengorbanannya, ya, yang akan kita terima sebentar, ya. Kita peringati hari kematian Tuhan, ya. Tuhan katakan, Engkau yang mengerjakan Tuhan, aku yang meneruskan. Maksudnya meneruskan ini tubuh Kristus dan darah Kristus. Roti dan anggur yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kian renungan firman Allah yang penting, ya, kita memiliki, yaitu resep kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Bangkit berdiri bersama-sama, pemusik. Mari kita akan angkat pujian bersama-sama. Ya Mas Wahyu disetel. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Saudara dan saya terbatas, kelemahan kita terbatas. Tapi kuasa Yesus tidak terbatas. Pasti pagi ini menolong saudara dan saya. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, haleluya, dengan percaya. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas. Dari mana? Yesus jawaban kita. Engkaulah sumber. Tempat ini harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa kita harus amenkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak berjanji memberi jalan kepada kita buntu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita menang, supaya kita bisa, supaya kita cakap, supaya kita mampu mengatasi semuanya. Sebab saudara dan saya punya menara yang kuat, tempat perlindungan yang aman, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan percaya kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar, boleh meneguhkan iman kita bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan tidak sembunyikan segala pertolonganmu, segala berkatmu, segala anugerahmu, tapi Tuhan memberikan kepada kami, Tuhan, seluruh jemaatmu, jalan keluar sehingga kami cakap, sehingga kami bisa, sehingga kami mampu mengatasinya. Terima kasih Tuhan, kami jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai menara yang kuat, sebagai perisai di dalam hidup kami pada siang ini. Jemaat Tuhan, jemaat Allah dikasihi oleh Tuhan lewat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami masuk sakramen perjamuan kudus tubuh Kristus dan darah Kristus yang tersedia, dan kami boleh senantiasa tetap mengenang apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang sudah lewat, dan kami mau lakukan, yaitu kebenaran firman Allah atau roti dan anggur, mengingat akan pengorbanan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan pelayan-pelayan-Mu untuk membagikan ini berkat, yaitu tubuh dan darah Kristus. Kami kerjakan bersama-sama dengan senang hati dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duduk kembali jemaat. Bapak Arinowo, Bapak Daman, Bapak Yermianova untuk maju ke depan membagikan ini bersama-sama dengan sabar ya. Kita tunggu dan kita akan persiapkan untuk mengangkat pujian dengan darah Kristus ya. Dengan darah-Mu.
Haleluya. Kita terima semua roti dan anggur saudara, dilayani dengan baik. Kita bangkit berdiri, taruh anggur di tangan kanan. Kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan firman Allah, perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan menjadi bagian kita bersama. Siang ini kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan percaya. Haleluya. Amin. Kita bersyukur. Kita berterima kasih. Cawan taruh tangan kanan, kita angkat, kita minum bersama-sama selesai pembacaan firman Allah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni dosa kami dan kami berterima kasih atas pengampunan pengorbananmu. Kami minum darah Kristus dengan percaya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dengan iman. Haleluya. Haleluya. Atas pengorbananmu. Haleluya. Atas apa yang Tuhan kerjakan. Engkau Tuhan memberikan kepada kami yang terbaik. Lewat tubuhmu, lewat darah Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau sudah memberkati kami semua lewat tubuh Kristus dan darah Kristus yang Kau sudah bagi-bagikan kepada kami dan Kau sudah pecah-pecahkan bagi kami, dan darah Kristus yang Kau sudah tumpahkan di atas bumi untuk mengampuni dosa kami ya Bapa, untuk melayakkan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan. Yang lemah diberi kekuatan, yang susah beri penghiburan, yang sakit diberikan kesembuhan lewat bilur-bilur Yesus. Tuhan, Engkau yang mengerjakan dalam hidup kami bersama. Kami mengucap syukur dan kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Akan duduk, terima kasih. Persembahan yang kedua, kita akan sambil mengumpulkan gelasnya berjalan dalam persembahan seperti air madu. Tangkat pujian ini persembahan yang kedua dijalankan. One
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbananmu. Tuhan Yesus, kami menikmati Tuhan semua dari sakramen tubuh dan darah-Mu dan segala korban yang dikasihkan jemaat-Mu. Baik yang pertama, baik yang kedua, 1/10 jemaat-Mu lakukan kembalikan hari ini. Tuhan Yesus berkati dan kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa nanti ya, saya mohon doa untuk yaitu Pak Sumari supaya Tuhan menolong. Pengumuman gereja Selasa doa ya. Lalu Rabu ibadah rumah tangga ya. Jatuh ini sudah dulu walking, sekarang tiba saatnya di keluarga Bapak Jepri ya. Hari Rabu Ben mengakhiri tahun 2023 ya. November, tidak mungkin Desember akan diadakan, nanti Januari. Soalnya menghadapi kesibukan. Jadi hari Rabu, Rabu tanggal 8, ibadah rumah tangga dalam keluarga Bapak Jepri atau Ibu Neni. Tuhan Yesus berkati. Kemis ibadah tengah minggu, Jumat doa ya. Sabtu kaum muda, remaja, Minggu anak-anak sekolah minggu, pagi, siang ibadah raya ya. Semua kalau Tuhan kehendaki, nanti saya ya Rabu dengan mau menengok kalau Tuhan kehendaki ya. Semua itu ya, saya juga dengan usaha ya. Sebab itu kakak saya ya. Saya usaha supaya bisa datang bersama ya sekeluarga lah ya. Puji Tuhan, doakan saja Tuhan Yesus memberkati. Latihan nyanyi untuk persiapan Natal belum disiapkan, tapi latihan pujian untuk minggu grup Marta. Tuhan Yesus memberkati kehadiran jemaat semuanya. Bangkit berdiri bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, rapnya saja tapi ya, tidak terlalu lama. Bapa yang di surga, Engkau sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Ibadah ini sudah diberkati lewat pujian, musik, kur maupun renungan firman Allah, perjamuan kudus, supaya kami Tuhan boleh mengenal lebih dalam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau Tuhan selalu dan pasti memberikan jalan keluar, bukan jalan buntu. Dan Tuhan pasti buka jalan dalam semuanya, supaya kami cakap penanggungnya untuk mengatasi ini. Dan jemaat di tempat ini, jemaat Allah, jemaat Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya, anak-anaknya yang masih anak di bangku sekolah, dan biaya-biaya yang cukup besar. Tuhan berkati ya Bapak. Biarlah Tuhan semua ini bisa dilakukan jemaat-Mu karena Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih. Bersama jemaat di Tunggul Permanu, berdoa buat kakak kami yang kena stroke di Kak Kusmari di Blitar sana. Beri kekuatan baik yang menjaga maupun anaknya. Baik, oh haleluya, cucunya Tuhan Kau tolong. Baik kekasih kami, Daramin yang jauh di Hongkong selalu mendoakan orang tuanya atau ayahnya. Terima kasih Tuhan.
dan jemaat-Mu. Doa ini supaya Tuhan yang senantiasa mendengar, menjawabnya ya Tuhan. Jemaat-Mu beri kekuatan masing-masing ya Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan, yang susah beri hiburan, yang sakit beri kesembuhan, pekerjaannya, rumah tangganya, keluarga jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ke depan beri kesehatan. Bahkan sepanjang bulan di bulan 11 ini beri senantiasa kekuatan dan senantiasa kemenangan, kesehatan, sukacita ada dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapak. Sebentar berlatih pujian grup Marta, selesainya ini kami mengakhiri ibadah ini pulang awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati, melihara, memberi Tuhan kekuatan, berikan kesehatan masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat yang kami terima bersama dan menjadi bagian kami. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dan kami serahkan dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Haleluya, amin. Selamat siang jemaat kasih Tuhan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.